Saudara-saudari, kisah ajaib seputar kelahiran Yohanes Pembaptis hanya kita temukan dalam Injil Lukas. Tentang Sakaria yang menerima wahyu Allah bahwa dia akan mempunyai anak di usia lanjutnya, bahwa dia mengalami kebisuan, dan juga tentang terbukanya mulutnya dari kebisuannya setelah menuliskan nama Yohanes. Kisah-kisah ajaib itu hanya kita temukan dalam Injil Lukas. Lukas tampaknya terpikat oleh Yesus, mengimani Yesus, dibaptis dan menjadi pengikut setianya. Terdorong oleh ilham ilahi, Lukas menyusun Injil secara rapi dan teratur. Bagaimana Yesus memulai tugasnya, bahkan sebelumnya peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya tentang Yohanes Pembaptis sampai akhir kesudahannya setelah kebangkitannya, dan juga bagaimana perjalanan para rasul. Lukas adalah penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Dia sungguh ingin membagikan kepada kita semua tentang konsep keselamatan yang senantiasa datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang dokter dan sejarawan, dia mampu menuliskan secara runut dan sistematis bagaimana itu semuanya agar kita mengimani secara benar tentang Yesus Kristus. Dalam terang Roh Kudus, Lukas menyusun Injil itu. Dia memiliki gagasan iman tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, melainkan semua umat manusia dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Maka kabar Injil Lukas adalah kabar keselamatan segenap umat manusia. Dan nyatalah bahwa komponen dasar keselamatan dalam gagasan iman yang diwartakan oleh Lukas ada dua komponen dasar. Yang pertama adalah keselamatan oleh penghapusan dosa. Keselamatan pengampunan dosa kita, penghapusan masa lalu kita. Dan yang kedua adalah komponen pencurahan Roh Kudus. Keselamatan terjadi oleh karena kita menerima Roh Kudus, terjadi perubahan masa depan kita. Kita hidup baru dalam Roh Kudus. Maka nyatalah dalam kerangka dua komponen dasar keselamatan berdasarkan Lukas ini, maka terjadi pula kepada Sakaria dan kita semua. Sakaria mengalami pengampunan dari dosanya ketika dia meragukan akan wahyu Allah, maka dia mengalami kebisuan. Penghapusan masa lalu terjadi, pengampunan. Ketika dia menuliskan nama Yohanes, maka terbukalah mulutnya dari kebisuannya. Dia terampuni. Dan dia sungguh dipenuhi Roh Kudus, maka dia memperbarui, dia bernubuat tentang masa depan, tentang Yohanes kelak akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita semua juga mengalami hal yang sama tentang komponen dasar keselamatan itu, bahwa kita telah ditebus dosa-dosa kita. Kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita menerima Roh Kudus agar kita hidup baru, menata lagi masa depan yang lebih baik, tidak terganjal oleh dosa-dosa yang lama,
Tuhan menghapuskan masa lalu kita. Dia tidak mengingat-ingat masa lalu kita yang penuh dengan dosa, tetapi Dia meminta kita hidup baru dalam Roh Kudus, selalu melihat, menata masa depan yang lebih baik, agar apa yang terjadi, sungguh-sungguh keselamatan itu nyata kita alami semua. Sebab apa yang menjadi standar dari Tuhan adalah cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kita hanya di hadapannya ingin kita semua selamat. Maka Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita dan meminta kita untuk hidup dalam Roh Kudus. Karena itu di dalam ibadat tobat dan sakramen pengampunan yang kita terima, pesannya jelas, dosa-dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya bahwa konsep keselamatan, bahwa Tuhan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita hidup baru, menjadi manusia baru yang terlahir baru dalam Roh Kudus.